Selamat pagi Bapak, Ibu, dan rekan muda yang terkasih di dalam Kristus. Salam sehat untuk kita semua. Sebelum kita mengawali seluruh kegiatan pada hari ini, marilah kita merenungkan sabda Tuhan dari Injil Matius bab 9 ayat 9 sampai 13. Setelah Yesus pergi dari situ, ia melihat seorang yang bernama Matius duduk di rumah cukai. Lalu ia berkata kepadanya, "Ikutlah aku." Maka berdirilah Matius, lalu mengikut dia. Kemudian ketika Yesus makan di rumah Matius, datanglah banyak pemungut cukai dan orang berdosa dan makan bersama-sama dengan dia dan murid-muridnya. Pada waktu orang Farisi melihat hal itu, berkatalah mereka kepada murid-murid Yesus, "Mengapa gurumu makan bersama-sama dengan pemungut cukai dan orang berdosa?" Yesus mendengarnya dan berkata, "Bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Jadi, pergilah dan pelajarilah arti firman ini. Yang kukehendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan, karena aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Hari ini, gereja merayakan pesta Santo Matius, rasul dan pengarang Injil. Matius bekerja sebagai pemungut cukai, dan pada masa itu, pekerjaan sebagai pemungut cukai sangat tidak terhormat. Meskipun begitu, Yesus memilih dan memanggil Matius untuk menjadi muridnya. Terhadap panggilan Yesus, Matius segera bangun dan mengikuti Yesus. Matius pun meninggalkan seluruh hartanya dan dengan kerelaan hati, ia memulai hidup baru bersama Yesus. Yesus ingin membuat Matius bertobat dan mengikut dia bersama dengan murid-murid yang lain. Atas keteguhan hati Matius, ia pun menjadi pengikut setia Yesus hingga mengarang Injil. Kita juga orang-orang yang berdosa sama seperti Matius. Kita pun dipanggil oleh Yesus untuk bertobat dan menjadi murid-muridnya. Sudah sepantasnya kita sebagai orang yang dipanggil oleh Yesus tidak lupa untuk mewartakan Yesus dalam kehidupan sehari-hari. Kita dapat mewartakan Yesus melalui tutur kata yang sopan, ramah, dalam bermasyarakat dan dalam pergaulan. Tanggung jawab kita dalam pekerjaan maupun tugas kita sehari-hari agar kasih Yesus semakin dapat dirasakan oleh orang banyak, terutama oleh lingkungan sekitar kita. Dalam salah satu audensinya, Paus Fransiskus mengatakan, Tuhan tidak bosan-bosannya mengampuni kita. Hanya kitalah yang bosan datang minta ampun kepada Tuhan. Belas kasih dan kerahiman Allah berkaitan erat dengan rasa tidak tega, sekaligus cinta yang mendalam. Cinta yang mendalam diwarnai dengan pengorbanan dan pemberian diri, sehingga orang yang dicintai itu bebas dan berkembang.
Inilah hati Allah yang tampak dalam diri Yesus. Yesus tidak tega melihat Matius dipojokkan karena ia seorang pemungut cukai dan tidak dianggap manusia karena pekerjaannya yang dianggap berdosa dan tidak terhormat. Yesus menyapa mereka yang tersingkir dan mau tinggal bersama orang berdosa adalah bentuk kritik dan sekaligus menunjukkan bahwa tawaran keselamatan Allah berlaku untuk semua orang dari seluruh lapisan masyarakat. Syaratnya ialah kerelaan hati untuk bertobat dan hidup dalam kasih Allah. Marilah kita saling merangkul dan mewartakan kasih Yesus. Oleh karena itu, ingatlah sabda Yesus bahwa yang memerlukan tabib ialah orang sakit dan bukan orang sehat. Kita siapkan hati dan jiwa kita. Kita heningkan permenungan kita pada pagi hari ini. Marilah kita bersatu dalam doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Rahim, terkadang kami merasa diri lebih baik daripada orang lain. Sadarkanlah kami dan ajarkanlah kami untuk selalu memiliki rasa dan semangat mewartakan kebaikan dan kasih-Mu kepada sesama dalam hidup kami sehari-hari. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.